Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Penangsari, yang saya hormati rekan-rekan guru SDN 2 Penangsari. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puja dan puji atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita semua beribu-ribu nikmat, beribu-ribu kesehatan, sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dalam agenda atau acara orientasi P3K. Izinkan saya di sini minta izin kepada Bapak Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru untuk memaparkan hasil orientasi atau tugas dari orientasi yang diadakan oleh BKN Kabupaten Cirebon. Di sini saya membuat sebuah program, yaitu rencana aksi perubahan pada SD Negeri 2 Penangsari. Ini adalah profil saya. Selanjutnya di sini latar belakang yang saya ambil di SDN 2 Penangsari ini berdasarkan hasil pengamatan saya selama di SDN 2 Penangsari ini, bahwa kreativitas proses dalam memberikan materi guru dalam pembelajaran belum optimal, dan juga minat siswa dalam proses pembelajaran. Guru masih menerapkan sistem belajar yang tradisional, yaitu guru datang membawa materi kepada siswa dan siswa hanya mendengarkan. Setelah itu, dan juga belum memanfaatkan sarana prasarana IT atau Chromebook. Karena kebetulan di SDN 2 Penangsari ini kita mendapatkan bantuan Chromebook sebanyak 29 Chromebook. Akan tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal, hanya digunakan untuk pembelajaran AMBK saja, untuk pembelajaran sehari-hari atau memperkenalkan ke siswa-siswa yang lainnya itu belum. Selanjutnya yaitu kurangnya daya minat siswa dalam membaca. Terlihat dari masih banyak kelas yang tentu belum memiliki pojok baca, kurangnya buku-buku bacaan yang menarik bagi siswa. Setelah itu, rendahnya juga kepedulian siswa terhadap lingkungan, khususnya di sekolah SDN 2 Penangsari. Terlihat masih banyak sampah yang berserakan, dan masih ada siswa-siswi yang belum sadar. Masih banyak siswa-siswa yang membuang sampah tidak pada tempatnya, dan masih banyak juga siswa-siswi atau di sekolah kita belum membedakan antara sampah organik dan anorganik. Melihat hal tersebut, perlu dilakukan suatu upaya pembaruan di SD Negeri 2 Penangsari dengan merancang rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan selama kontrak P3K ini berjalan, yaitu sampai tahun 2027. Selanjutnya yaitu maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan rencana aksi perubahan ini, yang pertama yaitu maksud dan tujuan ini adalah untuk mencari solusi yang tepat untuk mengatasi isu yang salah dengan latar belakang yang ada, dengan menggunakan media dan metode yang dibuat dalam rencana aksi perubahan pada SDN 2 Penangsari. Adapun di sini tujuan yang dilakukan kegiatan ini adalah, yang pertama, meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan Chromebook untuk mencapai hasil pembelajaran yang maksimal. Yang kedua yaitu kemampuan literasi siswa dapat meningkat melalui pembelajaran literasi digital menggunakan Chromebook. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan perilaku cinta terhadap lingkungan hidup, khususnya di SDN 2 Penangsari. Selanjutnya ini adalah metrik rencana aksi perubahan pada SD Negeri 2 Penangsari. Di sini saya ada dua kegiatan. Yang pertama yaitu pembelajaran menggunakan Chromebook. Tujuan kinerja yaitu meningkatkan hasil belajar siswa menggunakan IT. Di sini kita menggunakan Chromebook. Indikator pencapaian. Yang pertama, siswa belajar mengoperasikan Chromebook. Yang kedua, siswa menggunakan Chromebook agar dapat mengaktifkan akun belajar milik sendiri dari Kemendikbud. Yang ketiga, siswa dapat menambah materi dari penggunaan Chromebook melalui internet.
Waktu perolehan yaitu Januari sampai Desember tahun 2024. Yang kedua yaitu saya literasi digital atau pembiasaan membaca. Tujuan kinerja meningkatkan minat baca siswa. Indikator pencapaian yang pertama, siswa dapat mencari bacaan-bacaan yang menarik dari internet dengan menggunakan Chromebook. Jadi di sini saya satu kesatuan. Yang pertama, menggunakan Chromebook agar siswa lebih lancar menggunakan Chromebook, dan selanjutnya kegiatan kedua yaitu literasi digital, masih berhubungan dengan IT. Yang kedua itu bisa menambah atau meningkat minat baca siswa dengan membuat pojok baca yang menarik di setiap kelas. Dan yang ketiga, meningkatkan wawasan siswa di era digitalisasi. Waktu perolehan yaitu Januari sampai Desember 2025. Yang ketiga yaitu menerapkan perilaku cinta terhadap lingkungan hidup, yaitu meningkatkan rasa cinta terhadap lingkungan. Indikator pencapaian melakukan kegiatan penanaman tanaman hijau sebagai upaya penghijauan sekolah. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam mendaur ulang barang-barang bekas sehingga menjadi barang atau produk yang berkualitas dan dapat diperjualbelikan. Waktu perolehan yaitu Januari sampai Desember 2026. Di sini ada beberapa rancangan kegiatan yang akan saya lakukan ke depan. Yang pertama tadi yaitu pembelajaran dengan menggunakan Chromebook. Di sini saya membuat perencanaan terlebih dahulu apa yang akan dilakukan ke depan atau nanti. Yang pertama yaitu saya meminta izin kepada kepala sekolah untuk memberikan jadwal tambahan kepada siswa-siswi SDN 2 Mangsari. Karena kebetulan di sini yang bisa cuma kelas 5 saja. Kenapa? Karena itu juga dituntut yaitu ANBK. Jadi untuk kelas 4, 6, tinggi itu belum diperkenalkan, bahkan kelas rendah juga belum. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan para guru untuk memberikan pelajaran tambahan IT. Terus merancang jadwal pelajaran tambahan IT untuk setiap kelas menggunakan Chromebook 1 minggu sekali. Setelah yang merencanakan yaitu pelaksanaan. Yang pertama, siswa belajar secara mandiri untuk menjalankan dan mematikan Chromebook terlebih dahulu. Yang kedua, yaitu secara bertahap menjelaskan fungsi dan kegunaan Chromebook atau laptop dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dipandu untuk mengaktifkan, karena di sini semua siswa itu mendapatkan akun belajar dari Kemendikbudristek. Di sini siswa-siswa mengaktifkan sendiri akun-akunnya dengan menggunakan Chromebook. Selanjutnya itu melakukan kegiatan atau pembinaan kepada siswa secara bertahap, mulai dari mengetik, mulai dari mencari internet atau bahan-bahan yang lainnya. Selanjutnya itu siswa dapat mencari materi pembelajaran melalui internet dengan menggunakan Chromebook. Di sini semua guru atau guru-guru bisa menggunakan Chromebook atau media pembelajarannya menggunakan Chromebook, dan siswa setelah bisa menggunakan Chromebook otomatis siswa dapat mencari bahan ajar atau materi yang bervariasi di internet. Evaluasinya yaitu selanjutnya mengamati tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan pembelajaran dengan menggunakan Chromebook. Nanti akan ada evaluasi selama kegiatan ini berlangsung atau berjalan. Selanjutnya yang kedua yaitu ini ada output yang diharapkan dari rencana kegiatan yang pertama. Yang pertama, peserta didik SDN 2 Mangsari dapat mengoperasikan Chromebook dengan baik. Yang kedua, peserta didik telah memiliki akun ID belajar sendiri yang telah dilakukan. Yang ketiga, peserta didik mengetahui fungsi dari bagian-bagian yang ada pada Chromebook. Yang ketiga, peserta didik mengetahui fungsi dari bagian-bagian yang ada pada Chromebook. Lanjut itu, peserta didik akan lebih tertarik dengan materi-materi yang ada di internet, karena di internet itu beragam sekali materi atau bahan-bahannya, bahkan video-video pembelajarannya itu banyak sekali. Selanjutnya, peserta didik dapat menonton video pembelajaran yang menarik juga melalui YouTube. Selanjutnya, peserta didik dapat menambah wawasan pengetahuan dengan menggunakan Chromebook melalui jaringan internet. Kegiatan yang kedua yaitu literasi digital. Sama langkah-langkahnya, yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang terakhir yaitu evaluasi. Perencanaan yaitu melakukan jadwal literasi pembiasaan membaca selama 15 menit. Yaitu yang kedua, mencari terlebih dahulu buku bacaan yang menarik bagi siswa di internet. Pelaksanaannya, nah di sini pelaksanaannya
saya akan melakukan yang pertama, siswa diarahkan untuk mencari buku-buku bacaan yang menarik yang telah disediakan oleh Kemendikbud. Di sini saya mencantumkan linknya, yaitu http://badanbahasa.kemendikbud.go.id. Di sini banyak sekali buku-buku bacaan yang menarik. Selanjutnya yang kedua yaitu siswa diberi kesempatan untuk memilih judul buku sesuai keinginannya. Selanjutnya siswa diberi waktu membaca selama 15 menit. Selanjutnya saya itu membuat pojok baca yang menarik di setiap kelas. Yang terakhir yaitu siswa bisa membawa buku-buku cerita dari rumah agar lebih menarik lagi. Evaluasi, nah evaluasinya sama, yaitu mengamati tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, yaitu tentang literasi digital. Di sini output yang diharapkan dari rencana kedua, yang pertama yaitu siswa lebih tertarik untuk membaca. Yang kedua, siswa dapat membaca lebih lancar lagi. Yang ketiga, meningkatkan minat baca siswa. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan wawasan siswa dalam era digital. Selanjutnya, program yang terakhir yaitu program ketiga, yaitu menerapkan perilaku cinta terhadap lingkungan. Di sini juga saya melakukan perencanaan terlebih dahulu. Yang pertama, membuat jadwal kerja bakti di sekolah. Yang kedua, membuat jadwal penanaman pohon. Pelaksanaannya yaitu melaksanakan kerja bakti di sekolah setiap hari Sabtu pagi setelah senam. Yang kedua, melaksanakan kegiatan penanaman pohon yang dibawa oleh masing-masing siswa. Yang ketiga yaitu mengajari siswa untuk memilih sampah organik dan anorganik. Dan di sini siswa akan diajarkan terlebih dahulu untuk memilih mana sampah yang organik dan mana sampah yang anorganik. Jadi harus bisa membedakan. Yang terakhir itu mengajari siswa cara mendaur ulang dari sampah plastik secara bertahap. Jadi kita akan memanfaatkan bahan-bahan limbah yang ada di sekolah atau di rumah untuk menjadi bahan-bahan yang berkualitas dan bisa diperjualbelikan. Evaluasi yaitu yang pertama sama, kita mengamati tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan menerapkan cinta terhadap lingkungan hidup. Nanti akan ada evaluasi apa kekurangan, kendala atau apa-apa saja yang belum tercapai selama program ini berjalan. Output yang diharapkan dari rencana kerja ketiga yaitu menerapkan cinta terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu peserta didik dapat membedakan antara sampah organik dan anorganik. Yang kedua, peserta didik dapat menanam pohon secara mandiri. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat barang-barang dari bahan daur ulang sampah. Yang terakhir yaitu peserta didik dapat mencintai lingkungan guna untuk melestarikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, cukup sekian. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Rencana aksi perubahan yang saya buat di SDN 2 Konansari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.